Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai rancangan aktualisasi Latsar yang saya lakukan dan saya susun uh, program studi pendidikan biologi Universitas Timur. Perkenalkan, nama saya Hernur Yoga Priyambodo. Saya lahir di Purbalingga pada tanggal 26 Januari 1988. Saya pendidikan terakhirnya adalah S2 Biologi, di mana saya sekarang mengajar sebagai dosen di Universitas Timur. Tema yang akan saya paparkan adalah mengenai tugas dan fungsi organisasi serta fungsi individu, di mana kita di sini bisa melihat dalam diagram ada dekan dan wakil dekan, di mana dekan dan wakil dekan itu membawahi kepala laboratorium, kaprodi, staf prodi, dan juga dosen dan dosen pembimbing akademik, di mana di bagian paling bawah adalah mahasiswa. Jadi di masing-masing dari dekan dan wakil dekan ini dia adalah memiliki fungsi utama untuk memastikan semua kegiatan di dalam organisasi berlangsung dengan baik. Kemudian dari bidang laboratorium, dia adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan di laboratorium dan juga Kaprodi memastikan bahwa tugas dosen yaitu Tridharma Perguruan Tinggi berlangsung dengan baik. Kemudian staf prodi itu membantu di bagian administrasi baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Dan kami sendiri sebagai dosen secara umum adalah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Sekarang kita akan masuk ke dalam identifikasi isu ya. Jadi dari hasil environmental scanning yang sudah dilakukan oleh penulis melalui observasi dan wawancara, maka penulis menemukan 3 isu yang teridentifikasi. Yang pertama adalah penggunaan EdLink dalam pengajaran, kemudian kegiatan praktikum anatomi tumbuhan, akses terhadap materi ekologi tumbuhan. Nah, ketiga isu tersebut kemudian kita masukkan dalam matriks penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Yang pertama adalah isu penggunaan EdLink dalam pengajaran dengan bobot nilai 18, dan kedua kegiatan praktikum anatomi tumbuhan dengan jumlah nilai 17, dan yang ketiga akses terhadap materi kuliah ekologi tumbuhan dengan jumlah nilai 16. Nah, berdasarkan analisis ini, maka kita akan memilih isu pertama dengan total nilai 18, yaitu penggunaan EdLink dalam pengajaran. Dengan rumusan masalahnya adalah kurang optimalnya penggunaan EdLink dalam pengajaran di program studi pendidikan biologi Universitas Timur. Kita lihat untuk gagasan inisiatif pemecahan isu dari kurangnya optimal penggunaan EdLink, itu kita lihat dulu akar permasalahannya dari fishbone diagram yang ada. Ada 3 permasalahan. Yang pertama, kurangnya kompetensi dosen menggunakan EdLink, dan kemudian belum ada support dari program studi, dan ketiga, dosen belum familiar dengan menu pada EdLink. Setelah penulis gali akar permasalahan yang ada adalah bahwa di situ bahwa para dosen itu belum mengikuti pelatihan atau BIMTEK sehingga mereka belum paham secara jelas apa itu EdLink. Nah, dari situlah kemudian penulis mengajukan gagasan kreatif, yaitu pelatihan penggunaan EdLink bagi dosen di program studi pendidikan biologi. Yang ini terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama adalah menyusun panduan pelatihan penggunaan EdLink bagi dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Timur, di mana bisa kita lihat di sini ada 5 sub kegiatan, mulai dari berkonsultasi, mengumpulkan literatur, membuat draft, menyusulkan draft, dan melakukan revisi draft. Di mana masing-masing di sini kita akan menerapkan
atau menghabituasi core value ASN. Kemudian yang kedua adalah membuat materi pelatihan penggunaan Edling bagi dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Timor. Hal ini meliputi pembuatan daftar hadir, kemudian lembar evaluasi, kemudian membaca materi dan literatur yang sudah dikumpulkan, kemudian menyusun materi, membuat slide presentasi, berkonsultasi dengan mentor, dan melakukan review terhadap materi. Kegiatan yang ketiga adalah membuat materi pelatihan menggunakan Edling bagi dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Timor yang meliputi 8 tahapan, yaitu adalah pemaparan materi, unjuk kerja, kemudian praktik dari peserta, kemudian pelatih mengumpulkan pekerjaan pelatihan, kemudian pelatih mengenali aktivitas peserta pada unjuk kerja, dan pelatih membantu peserta yang belum paham, kemudian melaporkan hasil kegiatan kepada atasan dan mentor, dan yang ke-8 adalah melakukan penilaian dari pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, atau yang terakhir adalah evaluasi kegiatan, di mana kita akan mengumpulkan data berupa catatan pelaksanaan, kemudian membuat laporan, berkonsultasi dengan mentor, meminta peserta pelatihan untuk mengisi kuesioner, dan yang kelima adalah menyusun rencana tindak lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam rekapitulasi core value ASN, di mana kita akan menghabituasi, yaitu nilai berakhlak yang dimulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana masing-masing nilai untuk berorientasi pelayanan ada 11, akuntabel 18, kompeten 18, harmonis 6, loyal 4, adaptif 10, dan kolaboratif 10, dengan nilai total adalah 77. Nah, oleh karena itu kita mari membahas mengenai dampak pemecahan isu dari pelatihan penggunaan Edling ini. Yang pertama, secara individu dalam hal ini adalah dosen akan memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan kemampuan dosen dalam bidang digital, ya, sehingga dapat mewujudkan pelajaran yang inovatif dan kreatif. Kemudian bagi unit kerja, penggunaan Edling akan menghasilkan suatu sistem perkuliahan yang efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Kemudian bagi mahasiswa, yang akan memudahkan akses terhadap pembelajaran, melakukan kuliah daring, mengumpulkan tugas juga, sehingga dapat menghemat biaya pengeluaran bagi mahasiswa. Kemudian bagi masyarakat, Edling merupakan satu sarana untuk proses pembelajaran yang efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Jadwal kegiatan yang saya susun ini saya mulai dari minggu ketiga bulan Oktober sampai dengan minggu keempat bulan November, di mana secara berurutan kegiatan yang pertama adalah menyusun panduan pelatihan penggunaan Edling bagi dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Timor yang akan dilakukan selama 2 minggu. Kemudian membuat materi pelatihan penggunaan Edling bagi dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Timor itu selama 2 minggu. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pelatihan penggunaan Edling bagi dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Timor selama 1 minggu, dan yang keempat melakukan evaluasi kegiatan di minggu terakhir. Kemudian kita akan membahas mengenai identifikasi kendala dan rencana antisipasinya. Jadi ketika kita menyusun panduan pelatihan penggunaan Edling bagi dosen, maka mungkin akan muncul kendala, di mana kendala itu misalnya saja adalah kesibukan mentor sehingga berdampak pada waktu diskusi. Maka antisipasinya adalah membuat janji H-1 sebelum bertemu dengan dosen, serta mengkomunikasikan permasalahan via chat ataupun telepon langsung. Kemudian ada jadwal kuliah rekan dosen yang cukup padat, sehingga kami perlu berkoordinasi dengan rekan dosen di sela waktu luang.
Kemudian yang kedua adalah membuat materi pelatihan penggunaan Edling bagi dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Timur. Kendalanya adalah kesibukan penulis yang cukup padat karena mengampu beberapa mata kuliah. Maka rencana antisipasinya adalah koordinasi dengan sesama dosen pengampu mata kuliah untuk dapat saling membackup satu sama lain. Ketika membuat materi pelatihan penggunaan Erlang bagi dosen, maka kesulitan dalam pemilihan bahasa yang mudah dipahami oleh dosen yang berusia lanjut, maka antisipasinya adalah koordinasi dengan rekan dosen dan pakar IT agar mendapatkan referensi dalam menyusun materi yang mudah dipahami semua. Yang terakhir atau empat, yaitu melakukan evaluasi kegiatan, di mana kendala yang dihadapi mungkin adalah kesulitan untuk mendapatkan data-data yang valid. Oleh karena itu, rencana antisipasinya adalah menggunakan kuesioner yang benar-benar terukur setiap indikatornya. Itulah apa yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.